Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan bagaimana pemikiran ekonomi cendekiawan Muslim Ibnu Khaldun. Halo, perkenalkan, nama saya Salsabila dengan urut nomor absen 11. Mata kuliah yang diampunya yaitu rezim ekonomi dan keuangan syariah dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Ulia Amalia, SIP, MSI. Selamat menyaksikan teman-teman. Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal yang diakui karena pemikiran ekonominya yang berpengaruh. Dia lahir di Tunisia dan dikenal sebagai Bapak Ilmu Sosiologi Sejarah dan Ekonomi. Pemikirannya tentang ekonomi tercermin dalam karyanya yang terkenal yaitu Muqaddimah atau Pengantar Sejarah. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun didasarkan pada pemahamannya holistik tentang masyarakat dan interaksi sosial. Ia melihat bahwa ekonomi terkait erat dengan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun memiliki implikasi yang luas dan relevan hingga saat ini. Ia menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dalam pemahaman ekonomi dan sehingga pentingnya solidaritas sosial dalam mencapai kemakmuran. Kontribusinya yang berharga dalam pemikiran ekonomi telah mempengaruhi banyak pemikir dan menjadi landasan bagi studi ekonomi di dunia muslim dan non-muslim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu contoh studi kasus yang dapat dihubungkan dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang merupakan analisis terhadap perkembangan ekonomi dan kejatuhan Kekhalifahan Utsmaniyah. Sehingga Kekhalifahan Utsmaniyah merupakan salah satu kebiasaan muslim terbesar dalam sejarah yang berdiri selama berabad-abad. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun tentang asabiyah dan siklus ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi dalam kekaisaran tersebut. Pada awal berdirinya, Kekhalifahan Utsmaniyah memperlihatkan tingkat asabiyah yang tinggi yang kuat memungkinkan masyarakat Utsmaniyah untuk mengembangkan ekonomi mereka dengan sukses. Mereka berhasil membangun infrastruktur perdagangan dan mencapai kemakmuran ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, asabiyah di dalam kekaisaran tersebut mulai melemah. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, konflik menjadi faktor-faktor yang mengganggu solidaritas sosial. Hal ini berdampak pada kemunduran ekonomi dalam Kekhalifahan Utsmaniyah. Ibnu Khaldun juga dapat diterapkan dalam studi kasus Kekhalifahan Utsmaniyah mengalami tahap awal pembentukan di mana ekonomi tumbuh dan berkembang pesat, namun seiring berjalannya waktu, kekaisaran mengalami tahap kemunduran di mana konflik internal dan kebijakan yang tidak tepat mengakibatkan penurunan kemakmuran ekonomi tersebut. Jadi melalui contoh ini kita dapat melihat relevansi dan ketepatan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam menjelaskan dinamika ekonomi dalam masyarakat muslim pada masa lampau. Solusi dari pemikiran ekonomi cendekiawan muslim ekonomi meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membentuk kelompok atau komunitas ekonomi yang saling mendukung. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama ekonomi lokal, koperasi atau kelompok usaha bersama solidaritas sosial. Solidaritas sosial yang kuat akan mendorong kolaborasi dalam pengembangan sumber daya dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Sumber daya yang bijaksana dan berkelanjutan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan lingkungan yang bertanggung jawab, mempromosikan energi terbarukan, mengurangi pemborosan dan melindungi keanekaragaman hayati.
Namun kebijakan redistribusi yang mempromosikan kesetaraan ekonomi seperti pajak yang adil, bantuan sosial, dan program pengentasan kemiskinan. Ibnu Khaldun atau Khaldun al-Hadrawi dikenal dengan panggilan Waliyuddin Abu Zaid Qadi al-Qudot. Ia lahir tahun 732 Hijriah di Tunis. Ibnu Khaldun meninggal dunia di Kairo pada tahun 807 Hijriah dan dimakamkan di kuburan kaum Sufi di luar Bab al-Anasr. Salah satu karya fenomena Ibnu Khaldun adalah kitab Al-Muqaddimah. Muqaddimah mengemukakan sebuah teori model dinamika yang mempunyai pandangan bagaimana faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik saling berbeda namun saling berhubungan. Ibnu Khaldun telah menyumbangkan teori tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, permintaan dan penawaran, konsumsi dan produksi, uang, dan pembentukan modal. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi antara lain 1. Teori produksi. Menurut Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Teori produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tabiat manusia dari produksi. Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya jelas, yaitu produksi. Faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. 2. Organisasi sosial dan produksi. Yang ketiga, organisasi internasional dari produksi. 2. Teori nilai, uang, dan harga. Teori nilai. Menurut Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut. 2. Teori uang. Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di mata Ibnu Khaldun, emas dan perak adalah ukuran nilai uang yang standar moneter. 3. Teori harga. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya. Faktor yang menetapkan penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan. Faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat, serta pembangunan dan kemakmuran. Ketiga, teori distribusi. Menurut Ibnu Khaldun, harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji, laba, dan pajak. Yang pertama ada gaji. Gaji nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Namun harga tenaga kerja itu sendiri ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. 2. Ada laba. Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Bagi Ibnu Khaldun, hakikat perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Yang ketiga ada pajak. Negara merupakan faktor penting dalam produksi, yakni melalui pembelanjaan yang akan mampu meningkatkan produksi. Keempat, teori siklus. Yang pertama, siklus populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula produksinya. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, siklus keuangan publik. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Bagi Ibnu Khaldun, negara meningkatkan produksi dan dengan pajaknya negara membuat produksi menjadi lesu. Yang kedua, perpajakan. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah. Sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Kesimpulan dari pemikiran ekonomi cendekiawan Muslim Ibnu Khaldun merupakan bahwa keberhasilan suatu negara dalam bidang ekonomi sangat bergantung pada stabilitas sosial dan politik. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan efisien dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ia juga pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mengemukakan konsep nilai tukar yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan, bukan hanya pada penawaran dan permintaan seperti yang diajarkan dalam ekonomi klasik. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum alam ekonomi harus mengakomodasi faktor sosial dan budaya. Demikian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah
menyimak video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.